Semuanya kelas 10.1 dan 10.2, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dengan keadaan sehat dan semangat ya. Oke, karena hari ini jam pelajaran biologi kita digunakan untuk acara Sumpah Pemuda, maka Miss akan menjelaskan materi dan tugas melalui video ini. Nah, kalian perlu menyimak video ini dengan baik karena di dalam video ini Miss akan menjelaskan materi singkat, lalu tujuan pembelajaran hari ini, dan pembuatan proyek sumatif yang harus kalian kumpulkan minggu depan. Nah, oke. Jadi, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan, yaitu bagaimana semua aktivitas manusia dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, bahkan pencemaran suara juga. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kegiatan project. Nah, jadi di mana proyek itu kalian akan membuat solusi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kegiatan ini tertulis dalam LKPD yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Nah, oke. Jadi ya kalian pasti tahu ya bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik biotik, makhluk hidup maupun abiotik, benda tak hidup, di mana setiap komponen itu berinteraksi satu sama lain untuk membentuk suatu keseimbangan ekosistem. Nah, namun ketika manusia tidak bijak dalam melakukan aktivitas misalnya seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik berlebihan atau membakar sampah, keseimbangan itu menjadi terganggu dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran inilah yang membuat kualitas air menurun, tanah menjadi tidak subur, dan udara menjadi tercemar. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Oke, jadi kalian bisa membaca materi ini terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan LKPD. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ini kalian bisa mampu menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal. Nah, yang terpenting, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa merancang solusi kreatif dan realistis untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, jadi solusinya itu bisa berupa barang atau jasa. Oke? Nah, bisa next. Jadi di sini ada suatu studi kasus. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian membaca dulu studi kasusnya ini. Studi kasus ini tentang permasalahan lingkungan. Kalian boleh membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian akan menjawab aktivitas 2, di mana kalian akan mendefinisikan masalah, yaitu di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa permasalahan utama yang terlihat dalam studi kasus tersebut? Kalau kalian sudah membaca studi kasusnya dengan baik, pasti kalian bisa menjawab kelima pertanyaan ini. Nah, ketika kalian sudah menjawab kelima pertanyaan ini, kalian mengidentifikasi solusinya. Nah, jadi setelah memahami masalah, kalian mulai memikirkan nih solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di studi kasus tersebut. Nah, solusinya ini bisa berupa produk seperti barang atau jasa. Jasa itu seperti kegiatan. Contohnya, kasih contoh yaitu kalian bisa membuat tas belanja yang ramah lingkungan. Bisa dari kain bekas atau plastik bekas. Kalian juga bisa membuat tempat pensil yang kreatif, mungkin itu bisa dari botol plastik bekas. Nah, kalau misalnya jasa itu bagaimana, Miss? Nah, jasa itu kalian bisa membuat suatu kampanye edukasi uh, agar masyarakat uh, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Jadi membuat kampanye itu juga bisa. Nah, jadi kalian membuat solusi permasalahan lingkungan berupa barang atau jasa itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa berguna bagi masyarakat, dan terutama bisa dicontoh juga oleh masyarakat. Nah, jadi setelah itu
kalian sudah memikirkan nih solusinya apa? Saya mau membuat tas belanja misalnya. Nah, di aktivitas 4 ini, kalian disuruh menyebutkan apa saja bahan-bahan yang kamu perlukan untuk membuat tas belanja tersebut. Nah, kalian bisa buka mungkin dari Google apa saja bahan-bahannya. Ketika kalian sudah mengetahui apa saja bahan-bahannya, kalian buat langkah-langkahnya. Kira-kira apa ya langkah-langkah yang langkah-langkah untuk membuat tas plastik tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ketika kalian sudah mengisi bahan-bahan, langkah-langkah, kalian mengerjakan dan membuat produk tersebut. Dan pada saat kalian membuat produk itu, kalian harus memvideokan. Nah, video tersebut nanti akan diupload ke sosial media kalian masing-masing. Nanti yang upload boleh perwakilan kelompok saja dan boleh nanti tag Instagramnya Miss. Nanti Miss akan kasih ke ketua kelas kalian masing-masing. Jadi, jika ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan ke ketua kelas masing-masing dan ketua kelas boleh tanyakan ke Miss langsung. Oke, jadi tugas project ini kalian harus sudah mengumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan kalian sudah harus membawa suatu produk yang menjadi salah satu solusi permasalahan lingkungan. Oke, semangat ya semua untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan.